Udah lebih dari 2 minggu gua pakai Tecnopova 6 Pro dan jujur aja sampai sekarang belum nemu kekurangannya. Emang gokil banget sih ini HP. Di harga 3 juta tuh kayak udah bagus semua dan kalau semisal dicari-cari banget nih kekurangannya, palingan ya kekurangannya itu di bagian selera aja. Contohnya aja desain. Desain ini selera banget. Bagi yang suka kalem, mungkin nggak bakal suka sama desain Tecnopova 6 Pro. Tapi bagi yang suka sih bakalan demen. Kesan gaming itu berasa, ada dynamic light effect juga yang bukan cuma untuk keren-kerenan, tapi bisa juga difungsikan sebagai notif. Paling kalau bisa saran ke tim Tekno, taruh fitur andalan di bagian body itu nggak apa-apa sih, nggak masalah. Tapi jangan terlalu banyak dan jangan terlalu gonjreng kayak di bagian baterai ini ditulis banget high density baterai 6000 mAh dan terlalu terlalu mencolok gitu. Kalau dibikin samar kayak NFC atau di bagian kamera, di mata gua sih nggak masalah. Sama satu lagi, ding, bodinya ini gampang banget ninggalin bekas sidik jari. Jadi ya paling bener lu pakein case. Nah, soalnya case yang dapat dari paket penjualan ini udah bagus kok, bukan yang case asal transparan gitu doang ya, di bagian pinggir dikasih warna. Jadi ya udah kelihatan lebih eksklusif gitu loh. Kalau bagian depan gue yakin gak bakalan ada yang ngeluh sih. Pasti suka semua. Di harga 3 juta kecil udah pakai layar AMOLED 6,7 inch, 120 Hz, resolusi Full HD+, bezel tipis dan udah pakai stereo speakers juga. Secara kualitas kalian pasti udah paham lah ya. Panel AMOLED bisa kasih detail yang tajam, warna gonjreng, brightness-nya juga aman dipakai outdoor, dan karena bezel tipis, jadi makin imersif dipakai nonton. Malah fingerprint juga nggak disunat, tetap ada di layar dan responnya responsif nih ya, kayak HP kekinian. Sama halnya kayak performa. Tecnopova 6 Pro juga udah bagus di budget 3 juta. Pakai MediaTek 6080, RAM 12 GB, dan storage 256 GB. Skor ATUTU dapat 400 ribuan, dan di pemakaian harian udah lebih dari cukup. Kayak buka aplikasi lancar, buka TikTok yang nggak tamat-tamat juga lancar, main game juga lancar kok. Kayak game kebanggaan HP ini, FF Max bisa rata kanan dan lancar banget 90 FPS. Genshin Impact juga bisa lancar, asal grafiknya ke lowes aja, biar bisa stabil di 40-an FPS. Dan Honor of Kings bisa rata kanan dan stabil di 60-an FPS. Suhunya paling kencang anget-anget doang ya, asal mainnya di ruangan yang ber-AC. Gue udah coba push rank outdoor dan bakalan ada frame drop dan HP-nya jadi lebih cepat panas. Ya, wajar sih, rata-rata HP juga begitu. Kalau emang terpaksa main game outdoor, ya paling benar itu diturunin grafiknya sedikit atau ya ke menengah gitu, biar HP-nya nggak lebih cepat panas dan juga si HP-nya jadi lebih stabil pada saat main game. HP ini juga banyak banget fitur gaming yang bisa kalian cobain. Mulai dari atur performa, ngilangin notif mengganggu pada saat gaming, sampai bypass charging juga ada. Ini guna banget buat kalian yang doyan push rank di HP lama-lama gitu ya. Karena bypass charging ini bakal masukin listrik yang dari charger langsung ke HP-nya. Nggak melalui baterai. Jadinya baterai jadi makin awet. Dan walaupun gua juga jujur aja nggak pernah aktifin bypass charging sih. Karena baterai dari HP ini tuh udah gede banget, 6000 mAh. Dan di pemakaian gua bisa banget 2 hari walaupun gua pakai sambil sambil main game gitu ya. Nonton juga di sini juga, pemakaian berat banyak di sini ya, tetap bisa bertahan 2 hari dengan screen on time, itu bisa 5-6 jam. Itu kalau pemakaian 2 hari ya. Tapi kalau misal gua fokusin sehari doang di HP ini ya bisa aja sampai 7 atau 8 jam. Jadi ya, baterai ini udah aman banget, udah awet banget juga. Jadi kalau untuk urusan baterai kalian nggak perlu worry lagi. Dan untuk charger juga udah dapat yang 70 watt. Jadi untuk charge dari 0 sampai 100 cuma butuh waktu 1 jam doang. 1 jam sebenarnya bukan angka yang ngebut banget, tapi ya karena baterainya ini 6000 mAh ya, bukan 4500 atau bukan 5000 ya, hitungan 1 jam untuk baterai 6000 mAh tuh udah cepet sih. Baterainya masih punya fitur lain, kayak bisa cek baterai health, yang ini sih guna banget ya, karena nggak semua HP bisa, dan kita bisa tahu nih baterai health HP kita gimana. Tekno sih klaim baterai HP ini bisa bertahan 6 tahun dengan baterai health di atas 80%, dan gua nggak tahu ini beneran iya atau enggak, karena kan masih klaim ya. Ini untuk membuktikannya benar-benar emang harus dipakai dalam jangka panjang ya. Kalau misal klaimnya itu nggak cuma 50% benar aja, berarti ya hitungannya 3 tahun ya, masih di atas 80%, itu sih udah bagus banget. Karena rata-rata HP yang dipakai emang tiap hari ya, biasanya tuh kalau nggak 1 tahun atau 2 tahun tuh udah minta diganti baterainya ya. Dan Tekno klaim 6 tahun itu sih terlalu overkill ya kalau emang benar ya. Tapi kalau misal bisa bertahan 3 tahun aja baterai health di atas 80%, itu udah bagus banget. Ditambah lagi, Tekno kasih banyak fitur menarik nih di softwarenya. Itu yang bikin gua cukup suka sama iOS 14 di HP ini. Ringan, nggak ada iklan, dan tampilannya oke lah.
Nggak secakep stok Android atau One UI, tapi udah lumayan lah. Sayangnya, gua nggak dapet info pasti jaminan update Android software HP ini tuh sampai kapan. 2 tahun kah atau 3 tahun kah? Gua nggak dapet info nih. Kalau bisa 2 tahun itu sih udah cukup bagus ya. Kalau bisa lebih ya udah gokil banget untuk HP ukuran 3 jutaan ya. Lanjut ke sektor yang sempat bikin gua ragu, ada di kameranya. Harga 3 jutaan, desain gaming, performa oke, wajar dong gua ragu. Karena dari spesifikasi sih lumayan, karena kamera utama 108 megapiksel dan ada 2 lensa gimmick. Sedangkan di depan 32 megapiksel. Pas jepret foto, barulah gua sadar. Wih, cakep juga ya. Detailnya tajam, dynamic range juga lebar, processingnya pas nggak lebay, dan tone warna juga cakep. Nggak ada lensa ultrawide menurut gua nggak masalah, karena gua paham HP ini harganya 3 juta dan fokusnya ke performa dan fitur gaming. Daripada kasih lensa ultrawide yang kurang dan ujung-ujungnya nggak kepake, ya mending bagusin kamera utamanya kayak gini. Di zoom 3 kali masih bagus loh. Apalagi di foto potret. Bah, cakep banget. Bener-bener nggak komplain sih. Pas foto malam-malam, barulah agak keteteran. Sekali lagi, wajar karena harganya 3 juta dan fokusnya ya bukan ke kamera. Tapi bisa dapetin hasil segini sih udah cukup. Asal kondisinya nggak gelap-gelap banget sih, hasilnya udah oke. 1080p 30 fps pakai Tecnopova 6 Pro, dan ini gua aktifin stabilisasi videonya ya. Kalau nggak diaktifin, dia jadi nggak stabil. Dan resolusi 2K 30 fps juga tidak stabil teman-teman. Jadi ya better kayak gini sih, karena dari segi detail masih oke, stabil juga, dynamic range masih dapat, emang agak-agak mendung-mendung polusi ya. Dan begini hasilnya. Segini sih bagus ya. Resolusi kamera depan sama di 1080p 30 fps, dan gue aktifin stabilisasinya biar stabil. Dan enaknya walaupun aktifin stabilisasi, ini masih cukup lebar ya. Kalau tangan gue mentokin itu masih lumayan lah, lumayan lebar dan stabil, dan dynamic range masih dapat. Dan tajam juga, lumayan tajam. Untuk ukuran harga HP 3 juta, fokus di gaming, ini sih udah oke. Gimana menurut kalian? So, itu dia pengalaman gue selama pakai Tecnopova 6 Pro. Kelewatan sih kalau kalian masih nanya ini HP worth it atau enggak. Ya jelas worth it sih. Dari specs udah bagus, dipakai gaming juga enak. Layarnya udah AMOLED 120Hz, bezel tipis, stereo speakers, kamera bagus, fitur-fitur software juga banyak, dan fitur lainnya juga lengkap. Kayak udah 5G, NFC, dan masih ada audio jack juga. Palingan yang bisa jadi pertimbangan ada di sisi selera aja. Contohnya kayak desainnya ini, kalian selera nggak? Terus juga softwarenya dengan tampilan kayak gitu, itu masuk dengan selera kalian nggak? Dan itu aja sih, sisanya sih udah bagus banget di harganya. Paling yang gua juga kurang tahu ada di sisi after sales-nya. Soalnya gua belum lama pakai HP-nya Tecno Infinix dan keluarganya, terus juga gua belum pernah bawa ke service center. Buat kalian yang udah punya pengalaman gitu ya, komen aja di bawah, ini bakalan jadi informasi yang berguna banget buat kita yang mungkin berminat gitu ya untuk beli Tecno Infinix dan lain-lain. Dan ya, segitu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau kalian punya pertanyaan seputar Tecnopova 6 Pro, komen aja, jadi kita bisa sharing bareng-bareng. Dan kalau misal ada pertanyaan lain yang mungkin belum terjawab di video ini, komen aja, insya Allah gue jawab kalau memang gue tahu jawabannya. Dan kalau mau support kita, boleh banget like dan subscribe. Dan ya, gue Farid, bye.